Salam sejahtera buat kita sobat asisten transmisi. Puji Tuhan, pagi ini saya bersama dengan Pak Sujianto ya, yang punya mobil Kia. Ya, hari ini ada waktu dia buat jemput mobilnya dan sekalian tes drive. Ini baru keluar dari rumah. Pak Sujiantonya lagi tes. Ya. Apakah ini manual, Pak? Manual rasa matic ya. Matic ya. Ya, ini dia teman-teman ya. Nanti kita Patah masih ada kekurangan ya, mumpung masih di sini di setting lagi. Coba apa yang kurang kira-kira. Ya, cuma ya saya maksimalnya aja paling ya yang bisa disetting. Lebih responsif nggak Om? Mana lebih responsif daripada punya saya yang kemarin Om tes? Lebih responsif ini sih. Jauh ya Om, jauh Om dibandingkan dengan punya saya. Tapi nih Om, kalau berhenti kita injek rem udah dia turun dikit tapi tidak dianjurin masuk gigi. Langsung di-pre-in aja. Oh, langsung di-pre-in aja. Karena ini saya setting agak tinggi karena ini maksudnya turun setengah koplingnya, remnya itu dia agak tinggi dikit. Gitu. Tapi kelebihannya ini nanti enaknya Om, pas ditanjakan Om ya langsung lepas rem, lepas kopling itu langsung terus naik ya. Berarti kalau macet itu kita tangan main dong Om. Kalau macet, kalau cuma sebentar doang direm juga nggak apa-apa. Cuma kalau bisa ya di-pre-in aja, nggak usah dimainin juga, di-pre-in aja Pak, itu aja. Tapi di kopling nantinya aman ya? Aman, nggak di-pre-in dia, ya pre-in, aman. Cuma kalau nggak di-pre-in terus nanti setengah kopling, walaupun itu direm, tetap nggak dianjurin Om. Sama kayak Matic juga. Matic pun walaupun kita rem berhenti udah masuk gigi, nggak dianjurin. Jadi kayak netral dulu. Nah ini wajib kalau udah berhenti memang di netral aja. Tapi kalau step on go stop berhenti jalan aja nggak usah kan. Nah, step on go. Ini saya setting lebih responsif setengah koplingnya, jadi agak berasa dikit. Tapi masih nggak jalan sih, masih jalan, masih bisa direm setengahnya. Cuma ini satu waktu menunggu masukin giginya itu, turun koplingnya itu masih belum ditambahin sama saya, masih tetap nilainya kayak yang biasa kecepatannya. Nah kalau kayak gini tadi nggak usah di itu, rem aja ya? Nggak usah di mainin. Cuma kalau agak lama nih udah gitu. Kalau gitu mah rem tangan rem itu ya, rem aja, rem ini apa namanya? Nggak ada etle kan ya? Hah? Nggak ada etle di sini kan? Etle apa itu? Itu tilang elektron. Oh nggak ada. Di sini nggak ada. Belum masuk kawasan lalu lintas. Kawasan tidak ada polisi, nggak ada lampu merah masalahnya juga Om. Kita tes di sini aja di Giring kayak biasa kemarin Om. Mau tes di tol juga nggak apa-apa. Ini mobil nggak bakal mati Om. Sistemnya nggak bakal mati. Om gas ganjal apa nggak mati. Malam udah dicoba juga ya kemarin. Saya udah coba ganjal pakai batu 2 biji. Cuma nggak bisa lewat Om batunya. Ya soalnya ini ya apa? Nggak licin daspalnya. Nah batunya bergeser. Maju ke depan, mungkin karena bagian depan ya, saya ganjal itu tinggi, dua batu kayak paping kali ya, kalau nggak salah itu mah paping, 2 biji paping, ya sekitar segini, nggak tahu ini 12 cm atau 15 cm nih, sejarah cari itu. Kalau ini mobil ini kalau ke puncak yakin saya. Selamat ya. Ya aman Om. Aman Om. Soalnya respon gasnya ini sangat bagus sekali, respon gasnya. Satu dibantu sama tenaga itu kan. Iya. Nah, jadi nggak terlalu sensitif dia. Kalau yang kayak 1000 cc dia agak sensitif Om. Nah, kita lepas kopling dikit aja kan, kalau nggak sesuai dia mati kan. Nah kalau ini nggak terlalu karena tenaganya udah gede kan. Iya nih. Setelannya juga pas nih. Pas ya. Setelannya pas. Ya, saya berharap udah pas lah, udah. Iya, kayaknya sih ini udah pas nih. Saya udah coba maksimalin. Kaki nggak main ini udah. Iya. Ini bisa benar-benar diandalin Om ini. Cuma ya ini karena Om kan switchnya itu di bawah, jangan sampai rantainya talinya putus aja. Rantai
talinya. Karena nanti kalau talinya putus, dia kopling nggak nekan, nanti dinamonya mutar terus. Oh gitu ya. Soalnya di dalam itu nggak ada switchnya kan, dipindah ke pedal kan ya. Nah, resikonya cuma itu doang. Cuma kalau yang sistem yang lain kan, karena switchnya itu di motor, walaupun talinya putus nggak akan rusak motor. Yang rusak itu nanti sensor TPS-nya yang rusak motor. Berarti untuk antisipasinya gimana? Jangan sampai putus aja. Kalau ada kayak retak apa, rajin dicek aja lah. Gitu ya. Cek aja. Ada retak nggak apa, gesek. Kalau udah kayak berat, sekat karena ada terkupas satu, nah itu udah langsung ganti. Biasanya sih nggak langsung putus om. Biasanya putus 1, 2, 3, 4, nah sampai betul-betul putus. Kadang agak macet nih, kadang jadi macet karena putus satu kan, jadi tali silingnya itu ada ngembang dikit lah di situ, jadi ganggu, jadi agak berat dia nariknya, kadang ada suara. Nah itu ada tanda-tandanya sih om, tapi mudah-mudahan ini awet sih om, karena pergesekannya hanya ke tali siling itu, karena dia nekuk banget om ke tali siling. Ada garansinya juga kan om? Nah ini om, orang dekat begini, om kurang enak nih, udah nggak datang aja ke rumah. Aman sekali teman-teman. Udah kaki kiri nganggur dah. Responsifnya masih dapat om, manualnya om ini. Kemarin ada yang ngetes punya saya, cuma ya settingannya setting standar saya, yang slow. Dia pikirin kayak nggak slow gitu, nggak responsif gitu ya. Tapi bisa bikin responsif kok. Penting bikin sendiri sesuai selera gitu. Ya cuma tetap nggak bisa mengalahin kaki lah ya om. Kalau sifatnya buru-buru ya nggak bisa. Tuh sensor kecepatan udah bekerja di 20, tapi kalau nanti dia di gigi 3, kalau ngerem mendadak harus diturunin gigi om. Oh iya. Iya, tapi kalau selagi masih di gigi 2, gigi 1, nah itu dia nggak pengaruh kan. Gigi 2 nggak pengaruh lah, karena di kecepatan 10 gigi 2 masih oke istilahnya. Kalau rem mendadak istilahnya, dia nanti kalau rem mendadak paling nanti jatuh-jatuhnya di 10 udah mati. 10 ya? 10 km udah mati. Karena dia butuh waktu mikir dulu kan, memproses nilai sensornya. Mobilnya gerak sendiri teman-teman. Kalau kurang cepat ditambahin lagi aja. Sensasi matic manualnya dapat tuh teman-teman. Serius. Sensasi manualnya senyaman ini nih. Ngebut nih guys. Sensasi ini matic sensasi manual nih. Rekomendasi ini. Rekomendasi om ya. Nyaman. Semalam juga pasang itu kijang om. Oh ada yang pasang juga ya? Cuma belum kelar karena sensor kecepatannya susah ngedetect. Beda dudukannya. Nanti saya suruh satu aja balik lah, udah malam saya bilang. Tapi yang lain udah oke sih. Cuma tinggal connect-nya sensor itu ke tonjolan itunya. Soalnya taruh di belakang om, buat naruh murnya juga susah, nggak ada. Itu yang yang dari Korea gimana tadi om? Iya, dia AC Class, ya AC Class, ya dia pernah pasang itu AC Class, yang teknologi Korea katanya itu. Saya juga belum pernah tahu, lihat. Saya lihat di YouTube kagak ada om juga AC Class-nya. Tapi memang ada pernah kayak Om Mobi dulu yang ngomong itu, ada kayak waktu Bambang, kayak AC Class gitu ya, gitu. Nah, kita mau masuk tol gitu. Tes akselerasi ini. Usah jauh-jauh udah ini pastikan nyaman ini. Nyaman ya. Manualnya dapat tetap nih mah. Responsifnya.
santai. Balik sana bisa ya? Boleh, boleh. Ya, ada bundaran kok nanti, jadi nggak usah susah. Nanti pas pojokan yang dekat apartemen tower. Kaki udah nggak main lagi nih, udah cukup tangan aja udah. Udah bisa dandalin lah Om ya. Macet-macetan. Emang kalau sebenarnya ya sistem ini salah satu yang paling penting itu sih ditanjakan Om. Oh iya betul. Kalau di sistem datar stop and go sih nggak terlalu sulit ya. Yang paling problem itu dia ditanjakan itu. Ya bisa diandalkan lah. Iya bisa ditanjakan. Walaupun ya mungkin nggak ekstrim banget lah ya. Ya kayak gini kan udah tinggi nih. Kalau dia sistemnya nggak bagus kayak gini juga nggak bisa naik Om. Stop and go Om. Stop and go. Nih turunannya. Nanti kalau ada apa-apa, kalau setelannya kurang gimana Yeah. ini ya Om ya. Iya. Ya. Sini, lagi di sini semua kok Om. Oh, setelannya di sini. Iya, kontroler Om. Kita nggak usah ribut. Iya. Ya. Kurang turun, kurang tinggi Iya, di betul situ sih. semua, Iya. kurang responsif di sini semua. Dikasih tahu dia. Cuma setelan setengah remnya aja di sini, rem di dalam maksudnya. Ada yang potensio 1 biji. Ada 3 di dalam itu, tapi yang 1 biji itu yang dipakai. Oke. Ya, tes di sini boleh. Ya, stop and go. Dia mau biar dulu rilis, warna. Mundur ini. Nggak mundur sama sekali. Belum digas ya. Iya. Udah tanjakan. Makanya ini enaknya kalau setelannya agak tinggi Om. Apalagi ini cc-nya enak kan. Jadi boleh bikin agak tinggi dikit dari rem itu, jaraknya sedikit Om. Jadi nggak perlu dia kopling itu buat naik, nggak perlu nunggu lama. Dia naikin setengah kopling. Full setengah kopling maksudnya. Tapi kalau ragu di rem tangan aja. Iya. Orang semah. Kalau terlalu terjal ya. Ya, orang semalam itu tanjakan yang di sana kita biasa tes kemarin. Saya rem tangan, saya gas, jalan Om. Masih bisa. Padahal rem tangannya kuat banget. Aktif ya. Iya, kuat banget loh rem tangannya Om ini. Kuat banget rem tangannya, masih jalan Om. Ya cuma kalau dipaksakan kasihan koplingnya sih. Cuma kita ngetes udah jalan terus, udah tenaga gitu, udah jalan sedikit, dua jengkal 3 jengkal. Udah, karena dipaksa nanti kampas remnya yang itu sama koplingnya ya. Pas rem habis sama kampas kopling. Makanya aku bilang kalau ini ke puncak mah saya nggak ragu. Serius. Nyaman banget tuh ini. Iya, nyaman banget Om ya. Berarti kalau mau rilis di off. Iya, ya matiin nah tuh. Oke. Ini mau tanya untuk setelan ini Om. Oke, settingannya ini naikin Om ke kanan. Oke, sini. Ini kalau di di berapa ini? 3. Oh iya, ini PWM 1. Ini bukaan pertama. Ini saya bikin di 30. Nah, ini ada tulisan 1 30 ya. 30 pengaturannya. Nah, ini kan yang satu ini berarti yang pertama. Kalau ini yang kedua. Nah, ada tulisannya D2 kan ya. Nah, ini ada D3. Nah, ini yang terakhir. Bukaan yang terakhir di sekitar 40-50. Jadi di full tut. Nah, kalau yang kedua ini dia yang kedua ikut ini. Sebentar. Nah, ikut sama ini. Nah, ya, ini nanti di 20 km bekerjanya. Yang kedua mau lebih dinaikin lagi masih bisa sih sebenarnya, 5-10 lagi masih bisa ini. Untuk kecepatan naiknya dia naiknya ya, responsifnya lah ya, responsifnya. Nah, ini yang pertama 30 ini saya bikin. Kalau kemarin tes punya saya tuh 15 ya. Ini sampai 30 ini. Tapi kemarin saya bikin di 20 pun masih enak kok. Ini 30 kalau masih kurang itu 10 km ke bawah dia buka. Jadi dari setengah kopling tuh dia ngebuka sendiri pas jalan. Nah, ini kecepatannya. Nah, ini nanti dipakai sampai di bawah 20. Di bawah 20. Jadi dipakai tetap. Nah, tapi nanti 20 ke atas lampu itu udah nyala.
Yang dipakai yang kedua. Nah, jadi yang di atas 20 km lah itu standar ya gigi 2 udah ya. Gitu. Istilahnya nanti kalau Om ngegasnya gigi 1 RP cepat di atas 20 RP, ya mungkin gigi 2 udah masuk di kecepatan yang ini. Ya cuma ya standar gigi 3 kayaknya ya. Kalau ya gigi 3 lah ya pemakaian normal dipakai di gigi 3 atau gigi 4. Nah, ini gigi 4 sama gigi 5 ya tergantung speednya lah. Dari RPM itu. Iya, dari kecepatan 0 sampai 20 kan bisa gigi 1 bisa aja gigi 2. Tapi kan gigi 20 km per jam sampai ke 40 itu bisa gigi 2, gigi 3 yang masuk. Naik turun kan. Gitu. Kurang lebih begitu. Tinggal tambah-tambahin. Kalau yang di atas ini apa ini? Nah, itu nggak usah. Itu yang ini. Itu kilohertznya nggak usah. Itu nanti malah tergantung suara dinamonya. Kalau dibesarin nanti sih suara dinamonya. Kalau dikecilin 100 200 gitu suaranya. Kayak PW. Satu ini aja nggak apa-apa udah 200 sampai 160 70 gitu. Standarnya saya pakai. Nah, ini buat nurunin setengah koplingnya. Nih, ini takutnya berubah. Ini saya turun dulu ya. Oh, belum aktif Om. Aktif. Bentar. Nah, ini saya kalau putar ke kiri dia turun. Putar ke kiri dia turun. Oh, setelan angkatannya ya? Iya, setengah koplingnya. Nah, kalau ke kanan dia naik. Nah, tapi ini settingannya segini nih. Kayaknya udah oke. Soalnya ini saya tes dari semalam, settingnya segini. Nah, tadi pagi baru dihidupin mobil pun langsung saya tes, tidak berubah, sama enak. Maksudnya sama-sama enak sama yang tadi Om pakai kan. Dem panas juga sama segitu ya? Malah iya, nggak tahu mungkin karena koplingnya atau apanya atau karena cc-nya gede nggak berasa dia gitu. Nah, segini. Jadi kalau rasanya kurang juga atau terlalu tinggi diturunin aja. Turunin. Cuma kalau untuk rem di dalam ada potensi agak sensitif tapi Om. Kadang disentuh dikit udah beda. Kalau bisa nggak dianjurin dibuka kotak lah. Kalau ini ya kecuali memang karena itu remnya. Nanti agak sensitif dia kesentuh dikit langsung itu. Nah, tidak dianjurin untuk buka itu. Begitu. Ini lebih enak nih PW-nya nggak silau nih. Tapi malam masih kelihatan. Nggak silau. Nggak tahu ini karena udah 2 bat tadi enak nggak Om? Coba. Di nggak apa-apa masuk di 1. Oh ya. Yang penting dia gigi 1 itu ada dorongan masuk. Nah, tapi ini udah pas banget nih kayaknya. Nah, atau kalau kurang dikit turunin lagi. Kalau terlalu tinggi, tapi gitu udah pas kok biar ada tenaga. Jadi nanti pasti tanjakan enak. Tanjakan enak. Terus juga responsinya dikasih dikit udah langsung jalan lebih cepat lagi jalannya. Nah, gigi 2 itu udah nggak buka sendiri Om. Otomatis iya gigi 2. Gigi 1 aja udah nggak buka kok. Maksudnya gigi 1 jalan mobil jalan 10 udah nggak buka sendiri kok. Jadi nggak ngabisin kampas kopling lah. Nggak ngabisin kampas kopling. Gerak sendiri. Lagi terus. Oke Bang, hati-hati. Oke, Tuhan berkati Bang, sehat.